Sahabat Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amin. Mari kita akan mengucap syukur kepada Bapak Yahweh atas perlindungannya, atas perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Maha besar Bapak Yahweh yang bertata dalam kerajaan Samayim. Bapa yang kami sembah di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu ya Bapa Yahweh, atas berkat-berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Begitu kami merasakan setiap saat, setiap waktu akan kasih sayang Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, Sabat yang penuh damai. Engkau kumpulkan kami untuk kami senantiasa mengagungkan nama-Mu, memuji kebesaran-Mu, dan bersyukur atas setiap kasih anugerah Bapa Yahweh berikan atas kami. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan hati kami, supaya kami layak, dan setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Besem Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan Sema Israel. Sema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Haleluya. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Besem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Kile Olam Vaed. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa Yahweh. Kami sujud di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami berikan tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Yahweh. Engkaulah Yeshua HaMashiach, Tuhan kami. Sama-sama naikkan pujian ini. Sujud di hadapan tatamu, rendahkan diriku menyembah-Mu, ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku dengan
pujian, agungkan namamu. Mari kita panggil dia Yesua, Hamasia. Engkaulah Tuhan, Yesua, Hamasia. Kebaikan-Mu Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan, penuh berkat, penuh damai. Kami ingin terus bersuka cita di hadapan-Mu ya Bapa Yahweh dengan segenap hati kami. Dan biarlah segala yang bernafas akan memuji nama Bapa Yahweh. Haleluya, haleluya. Mari saya undang jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan puji nama Bapa Yahweh dengan segenap hati. Haleluya. Hallelujah.
Terpujilah Yahweh kekal selama-lamanya. Ya, jika Bapa Yahweh ada di dalam pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Ya, sebab Dia Bapa Yahweh jauh lebih besar dari segala perkara yang kita hadapi. Mari kita naikkan pujian Im Elohim Itanu.
haolam. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Haleluya. Saudara Bapak. Kami bersyukur selalu ya Tuhan. Silakan jemaat bisa duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Bapak Yahweh di pagi hari ini. Haleluya. Yavo, Yavo Eleni. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bisa bersama-sama bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Kau sudah berikan, sehingga di hari Sabat ini kami dapat merayakannya turun-temurun dan sampai selama-lamanya, seperti yang telah Engkau perintahkan. Dan saat ini kami sudah memuji dan meninggikan Engkau. Biarlah segala pujian, ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu, hal itu boleh menyenangkan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau kuasai alam pikiran dan hati kami, sehingga apa yang kami dengar,
kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Tentunya kami bukan cuma mendengar saja, tetapi kami juga dapat melakukannya, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pada saat pagi ini, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Sabat Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Saat ini saya ingin menyampaikan satu materi yang saya beri tema dunia tidak kasat mata. Kita tentu tahu saudara-saudara, sekalipun tidak kasat mata, tetapi bukan berarti kita meremehkan yang tidak nampak. Karena ini sangat luar biasa sekali, sehingga kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh mesti berhati-hati. Nah, untuk itu saudara, saya akan mendasari firman Tuhan pada pagi ini dengan 2 ayat yang akan kita baca, yaitu di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur, pasal yang ke-91 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayat ini seringkali dipakai di mana-mana tempat untuk supaya orang merasa teguh, kuat di dalam menghadapi segala tantangan. Saya pun akan mengambil ayat ini karena ayat ini masih sangat relevan di zaman sekarang. Apalagi saat kita menghadapi kondisi keadaan yang tidak nyaman seperti sekarang ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya akan ajak kita bersama-sama membuka kitab suci kita. Saudara yang membawa kitab suci supaya bisa membukanya. Dan sekarang kita akan baca bersama-sama sekali lagi Tehillim atau Mazmur pasal 91. Dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikianlah bunyinya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab Dia meluputkan engkau dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya Dia akan menaungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Amin. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di ayat ini, sangat jelas sekali akan perlindungan Tuhan, perlindungan Bapa Yahweh bagi setiap orang yang mengandalkannya. Bahkan di ayat yang terakhir kita baca dikatakan 1.000 orang akan rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Mendekat saja tidak, apalagi kena, saudara-saudara. Jadi percayalah, selama kita berlindung kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh pasti memberikan pertolongan. Tapi ayat ini juga bisa dijadikan olok-olok
bagi orang yang tidak suka. Orang yang tidak suka akan memelintir ayat ini dengan berkata, ayo buktikan. Kalau memang Tuhan itu memberi perlindungan, ayo deketin orang-orang yang kena virus. Itu sama saja mencobai Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendekat sama kita, apalagi mengena. Kok malah kita yang mendatangi, itu terbalik namanya. Ya namanya orang mau mengolok-olok kan bisa-bisa saja. Sama seperti ketika saya berkata, ketika engkau bepergian, percayalah, Bapak Yahweh pasti melindungi saudara. Kalau orang berolok-olok bisa saja. Dia bilang, ayo coba, kalau memang Tuhan sudah melindungi engkau, coba dari sini ke Jakarta, naik kendaraan lari 100 terus, jangan kasih turun sedikit. Itu sama saja mencobai Tuhan. Ya namanya orang mau berolok-olok itu apa saja bisa dijadikan olok-olok, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, bagi saudara yang mengandalkan Bapa Yahweh, percayalah, engkau pasti dilindungi dengan kekuatan sayapnya yang ajaib. Kemudian, kita akan membaca juga di dalam kitab Gileahna atau kitab Wahyu, pasal 6 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, dan aku melihat, dan lihatlah, seekor kuda hijau pucat, dan dia yang menunggang di atasnya namanya kematian, dan alam maut bersamanya. Dan kepada mereka telah diberikan wewenang untuk membunuh 1/4 bumi dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan kematian, dan oleh binatang-binatang buas di bumi. Saya katakan, virus itu seperti binatang buas, saudara-saudara. Sekalipun virus itu bukan binatang, ya, virus ya virus, tetapi dia bisa memangsa manusia. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saya akan mengajak saudara sekalian untuk melihat virus-virus yang ada di atas muka bumi ini, yang sebetulnya ini adalah musuh dari manusia. Tetapi kenapa virus-virus pendahulunya kok tidak bisa bikin heboh? Ya karena tidak dicuatkan. Kalau dicuatkan ya pasti akan menjadi heboh. Nah, kalau saudara melihat di gambar yang saya sudah tayangkan, di sana ada mikroskop elektron, saudara-saudara. Mikroskopnya cukup besar, tentu harganya juga cukup mahal, dan dia bisa melihat benda-benda yang kecil, bahkan sampai ke virus. Nah, untuk itu saya akan ajak saudara melihat bentuk-bentuk virus, lalu apa maksud dari materi saya pada saat pagi hari ini. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu, saudara-saudara, bentuk-bentuk makhluk yang bisa membuat manusia itu sakit. Yang di bagian kiri itu namanya parasitic worm atau cacing parasit. Itu besar ya bentuknya, bahkan bisa dilihat dengan mata. Tetapi ada yang lebih kecil lagi, yaitu prostit. Ya, ini lebih kecil. Seperti amuba segala itu kan kecil, saudara-saudara. Itu sudah mulai enggak kelihatan mata. Kemudian bakteri. Itu yang semakin ke kanan bakteri ya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya lagi itu virus, saudara-saudara. Lebih kecil lagi. Ada yang lebih kecil dari virus yaitu virusoid. Itu lebih kecil. Nah, makhluk-makhluk inilah kalau dia berada di dalam diri manusia, itu bisa bikin manusia itu sakit, saudara-saudara. Melalui mikroskop elektron, saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian tentang virus-virus yang pernah menggegerkan dunia ini. Yang pertama adalah
virus angsa. Nah, bentuknya mirip dengan virus corona, saudara-saudara. Tetapi dia punya bentuk tajam-tajamnya tidak sebanyak virus corona. Itu virus flu angsa. Kemudian kita lihat lagi yaitu virus HIV. Nah, saudara lihat, ini bentuk-bentuk makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi dia berbahaya. Dia kalau menyerang itu tidak satu, tapi banyak. Dan dia bisa menggandakan diri, saudara-saudara. Itu virus HIV. Kemudian virus demam kuning. Nah, saudara lihat itu bentuknya beda lagi bukan? Virus demam kuning. Bentuknya ya seperti bola, tetapi ada seperti kayak cacing-cacing di situ ya. Kemudian virus hepatitis C. Nah, ini beda lagi, saudara-saudara. Kita akan mengenal dunia yang tidak kelihatan mata, tetapi sangat berbahaya. Kemudian kita lanjut lagi yaitu virus simian atau virus simpanse. Bentuknya beda lagi, tapi semua bentuknya bulat ya. Bentuknya bulat. Ini sangat kecil sekali, saudara-saudara. Kemudian virus polio. Nah, kita lihat lagi virus polio seperti itu modelnya. Kemudian kita lihat lagi yaitu virus influenza. Nah, kalau saudara flu biasa itu virusnya kayak gitu modelnya, saudara-saudara. Ya, virus influenza. Kemudian virus cacar. Nah, kita lihat virus cacar. Saya beberapa hari ini cukup tertarik melihat virus-virus yang dilihat melalui mikroskop elektron. Karena mikroskop biasa itu tidak bisa, saudara-saudara. Tidak mampu, saking kecilnya. Nah, ini pakainya virus elektron. Kemudian kita lihat lagi yaitu virus campak. Ya, modelnya lain lagi bukan? Kemudian kita lihat virus demam berdarah. Nah, ini dia yang bikin orang mati karena demam berdarah, modelnya kayak begini nih makhluknya, saudara-saudara. Kemudian virus flu burung. Nah, itu dia. Virus flu burung. Kemudian virus yang terakhir yaitu bintang kita, ya, selebriti kita yang sedang rame di luaran, yaitu virus corona atau virus SARS, itu bentuknya sama, saudara-saudara. Jadi kita tentu melihat bagaimana cara mereka menjangkiti manusia. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sekecil apakah virus ini dibanding dengan sel darah. Nah, saya tunjukkan. Nah, itu dia. Saudara lihat, itu yang kecil-kecil, yang kayak semut merah itu virusnya, saudara-saudara. Sementara yang kayak kayak donat, ya, model kayak donat, itu sel darah, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat, saudara-saudara. Jejak virus ini itu berasal dari mana? Saya pelajari terus ya, walaupun saya bukan dokter, tetapi sekarang ini kan dunia informasi luar biasa. Jadi saya mempelajari, cukup menarik juga sih sebetulnya, untuk mempelajari dunia yang tidak kasat mata. Kali ini dunia yang sedang ramai yaitu tentang virus. Nah, jejak virus ini itu telah ditemukan pada genom anjing dan kucing dan kelelawar dan sebagainya.
Rupa-rupanya virus ini itu dihasilkan dari binatang-binatang ini, saudara-saudara. Kemudian rupa-rupanya, saudara-saudara, virus itu keluar itu dari protein rupa-rupanya, saudara-saudara. Nah ini, protein itu bisa dengan mudah keluar dari sel dan menjadi virus. Saya berpikir kok aneh ya, bisa jadi virus begitu. Tapi ya bisa-bisa saja, seperti kanker kan begitu. Tiba-tiba muncul begitu. Ya. Nah sekarang kita akan lihat saudara-saudara. Secara umum mereka terdiri dari sedikit informasi genetik baik DNA atau RNA yang dibungkus oleh protein. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu gambarnya seperti itu, ada DNA-nya juga di situ. Kemudian yang pertama kali ditemukan itu pada tahun 2003 bernama mimivirus, kependekan dari miniru mikroba. Dan hal ini, saudara-saudara, kita lanjut, hal ini sangat besar menurut standar virus, sekitar 750 nanometer. Sangat kalau diukur dengan ukuran penggaris ya kecil, nggak kelihatan mata, saudara-saudara. Kemudian kita lihat, virus itu ternyata menyerang amuba, saudara-saudara. Mereka itu hanya menginfeksi amuba. Jadi saudara tidak perlu khawatir tentang mereka. Ada virus-virus yang ternyata menyerang benda yang kecil juga, Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana proses penggandaan diri dari virus corona? Nah kita akan lihat ini ya. Virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 itu besarnya 120 nanometer. Dan di dalam virus corona itu ada E protein, M protein, S protein, M protein. Itu protein dari virus itu sendiri. Nah kita lihat gambar yang selanjutnya. Nah itu ada protein spikes ya. Kemudian ada lagi glikoprotein membran. Jadi sekalipun kecil tapi masih bisa dibagi-bagi ya. Di dalamnya itu masih ada sesuatu yang lain lagi. Dan itu hanya bisa dilihat melalui mikroskop elektron. Kalau bukan mikroskop elektron nggak bisa. Apalagi cuma hanya mikroskop digital, itu tidak mungkin, saudara-saudara. Nah, kita akan lihat yang disebut dengan RNA atau ribonucleic acid. Nah, ini yang bisa menggandakan diri, saudara-saudara. Saudara lihat itu RNA, ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana proses penggandaan dirinya. Nah, saudara lihat itu yang seperti piring gitu, yang seperti donat itu adalah sel darah. Sementara virusnya itu ada di atasnya, saudara lihat di atasnya itu ya. Kemudian saudara-saudara ketika virus itu sudah menempel di sel darah, maka virus itu akan melepaskan RNA tadi. Nah ini. Virusnya akan melepaskan RNA, masuk jelas gitu. Nah setelah itu apa? Di dalam sel darah, dia mulai menyebar, saudara-saudara. Dan akibat dari penyebaran itu, maka sekarang dari dalam sel darah, itu muncul virus-virus corona yang lain. Nah, dia muncul banyak, saudara-saudara. Berada keluar dari sel darah. Wah luar biasa sekali ya, penggandaan dirinya hebat, saudara-saudara.
Nah, ini adalah proses dari banyaknya virus. Kok bisa begitu banyak? Virusnya tadinya cuma satu misalnya. Tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam sel darah, maka dia bisa menggandakan diri jadi banyak. Itu baru satu sel darah. Lah kalau virusnya banyak nempel di sel darah yang lain, waduh jadi apa itu saudara-saudara? Pantas orang langsung mati. Dan itu melakukan penyerangannya di paru-paru, saudara-saudara. Dia menghentikan proses bekerjanya paru-paru. Dia bunuh manusianya di situ, saudara-saudara. Nah, sekarang kita tentu akan bertanya, apa sih maksudnya Pak Lukas ini bikin materi seperti ini? Untuk kehidupan kita sehari-hari itu manfaatnya apa? Ya tentu saja kalau saya menyampaikan satu materi, pasti bermanfaat Bapak Ibu. Walaupun awalnya mungkin kita masih bingung. Ini Pak Lukas ini cerita soal virus maksudnya apa? Nah nanti kita akan terangkan saudara-saudara. Saya ingin saudara memahami dan bisa menganalogikan virus yang cukup menarik untuk kita jadikan sebagai bahan renungan pada hari Sabat ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya sudah ceritakan kepada saudara sekalian bagaimana bekerjanya virus corona dan virus-virus yang ada di atas muka bumi ini. Yang pertama yang saya perlu sampaikan adalah kenapa sih kok virus-virus yang banyak itu kok tidak bisa bikin banyak orang mati seperti sekarang? Ya karena tidak diekspos, saudara-saudara. Sehingga orang tidak rasa takut. Karena virus itu akan melakukan penyerangan kalau seseorang itu takut. Ketika dia menyerang manusia, masuk ke dalam diri manusia, pertama memang tidak ada perlawanan dari tubuh kita. Tubuh kita juga belum merasakan apa-apa, saudara-saudara. Sel memori yang ada di dalam diri manusia itu akan mendeteksi virus-virus tadi. Tapi setelah dideteksi, ya kurang lebih sekitar 7 harian gitu ya. Maka untuk hari berikutnya virus itu akan diserang oleh antibodi kita, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu sudah bisa bayangkan bagaimana hebatnya Bapak Yahweh yang memberikan kita antibodi. Dan antibodi itu akan mengalami penurunan pada saat manusia itu takut, pada saat dia khawatir, pada saat dia cemas, pada saat dia marah-marah, pada saat dia berpikir negatif, itu ternyata antibodi manusia mengalami kemerosotan yang sangat drastis. Pokoknya ketika manusia itu mengakses energi negatif, maka antibodi ikut turun, saudara-saudara. Jadi manusia itu rentan dengan penyakit. Contoh, ketika seseorang mengalami penindasan, orang tidak bisa melawan, tidak ada tempat untuk curhat, tidak ada tempat untuk mengadu, diendam sendiri. Tentu saja hal itu menimbulkan penyakit. Karena apa? Antibodinya menurun, saudara-saudara. Dan kebanyakan orang-orang yang hidupnya mengalami tekanan, itu selalu terkena penyakit kanker. Oleh karena itu jangan gampang mengeluh, jangan gampang ngendem sesuatu, jangan gampang emosi marah-marah, percuma saudara-saudara. Marah juga wong sudah terjadi terus mau ngapain. Ya, jadi sekarang kita mesti berhati-hati. Oke, sekarang kita akan lihat renungan kita pada pagi hari ini. Sekalipun virus itu bentuknya kecil,
Tetapi karena banyak dan bersatu serta aktif, dia bisa bikin manusia itu mati. Saya garis bawahi kata-kata yang hidup di sini. Sekali lagi, sekalipun bentuknya kecil, tetapi karena banyak dan bersatu serta aktif, dia bisa bikin manusia itu mati. Ada beberapa kata yang hidup yang bisa menjadi bahan renungan kita, yaitu kecil, banyak, bersatu, dan aktif. Sama seperti kita, sekalipun kita kecil, jumlahnya sedikit, saudara-saudara. Pengagung Bapak Yahweh ini kan sedikit, saudara-saudara. Mulai ada sedikit, walaupun tidak seluruh global, saudara-saudara, tetapi sudah mulai banyak tokoh-tokoh Kristen yang mengerti tentang nama Bapak Yahweh. Kalau sampai nggak ngerti ya kebangetan, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang Kristen semua pasti akan berkata haleluya. Itu kan artinya pujilah Yahweh. Yahnya itu kependekan dari nama Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sedikit, tetapi kalau kita bersatu maka akan menjadi semakin bertambah banyak. Dan kita aktif, maka dunia bisa kita menangkan. Itu seperti virus, saudara. Tapi jangan sampai saudara lalu menganalogikan bahwa pengagung Yahweh itu adalah virus. Nah, itu kualik lagi. Itu cara berpikirnya nggak nyampe kalau begitu, saudara. Itu renungan kita. Yang kedua, kita tidak menyadari bahwa sebenarnya di dalam diri kita ada peperangan yang terus-menerus terjadi. Oleh karena itu kalau kita bisa sehat, itu adalah kemurahan Tuhan atas kita. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kita mensyukuri akan kasih Tuhan? Apakah benar kita selalu bersyukur? Karena sampai sekarang saya masih melihat dan banyak orang yang WA sama saya, di mana hidupnya itu banyak diwarnai kemarahan, kedengkian, kepahitan hati, dan angkara murka, itu marahnya itu meledak-ledak. Saya berpikir, kalau seperti ini terus-menerus, kapan leh bersyukur? Akan sangat sulit sekali, saudara-saudara. Karena yang ada di dalam diri orang itu hanya marah, emosi, kebencian, kepahitan hati, iri, dengki. Itu kan energi negatif semua. Ayo coba saudara deteksi. Bapak Ibu saudara yang ada di rumah masing-masing, ayo dideteksi. Apakah benar saudara masih menjadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung, gampang emosi, dan sebagainya? Kalau kita masih seperti itu, ya bagaimana mujizat bisa terjadi Bapak Ibu? Enggak ada artinya kita marah. Karena marah itu merugikan diri sendiri. Saya justru memberitahu ketika saudara mau marah, ingat baik-baik. Ini saatnya saudara menubuatkan kata-kata yang hebat. Kenapa? Karena saat saudara marah, itu alam supranatural saudara itu terbuka. Dan itu saatnya saudara menubuatkan hal-hal yang besar. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Saya berharap saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kita lanjut perenungan kita yang berikutnya, saudara-saudara. Yang mampu menahan serangan virus adalah kalau ada kekuatan imunitas, ada kekuatan kekebalan tubuh. Dan kekebalan tubuh itu bisa diciptakan. Yaitu apa? Dengan hati yang gembira.
Di situ saya sodorkan tentang kitab Mislei atau kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 17 ayat 22, di sana dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Jadi ketika saudara hatinya bergembira, maka di dalam diri saudara itu akan memunculkan hormon yang bisa bikin antibodinya itu kuat dan menolak segala penyakit, segala virus yang berusaha untuk membinasakan kita. Jadi di dalam diri kita itu ada peperangan terus-menerus, Bapak Ibu. Oleh karena itu, buatlah hati yang gembira. Bisa diciptakan kok. Coba kalau saudara bangun pagi-pagi, begitu buka mata, langsung saudara berkata, terima kasih Bapak Yahweh, hari ini adalah hari mujizat buat saya. Terima kasih Bapak Yahweh, hari ini adalah hari kebahagiaan saya. Terima kasih Bapak Yahweh, hari ini saya sehat, saya bahagia, saya penuh dengan kelimpahan. Terima kasih Bapak Yahweh, hari ini rezeki dari Bapak Yahweh, mujizat dan berkat mengalir dalam hidup saya. Kan lebih nyaman begitu, saudara-saudara. Daripada saudara bangun, sudah ngomel-ngomel, sudah marah. Ya, enggak gembira lagi dong hatinya kalau begitu ya. Jadi mulai sekarang saudara belajar untuk menciptakan hati yang gembira. Di video-video saya sudah cukup banyak, saya banyak mengajarkan motivasi di sana, saudara bisa saksikan bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan, apakah melalui meditasi dan sebagainya, ada semua. Jadi saya ingin kalau hari ini saudara hatinya susah, saudara stop. Jangan ngomong apa-apa, saudara-saudara. Karena orang yang sedang susah, sedang marah, itu kadang ngomongnya ngaco. Lebih baik tutup mulut dan syukuri. Tuhan, saya bersyukur Engkau memberkati aku dengan limpah. Itu artinya saudara membuka alam supranatural. Karena saat hati saudara sedang diopiok-opiok, hati saudara sedang mengalami banyak sekali gejolak, itu alam roh saudara terbuka lebar. Kita lanjut saudara yang berikutnya. Virus kalau menyerang akan menghancurkan imunitas atau kekebalan tubuh. Berusaha untuk melemahkan dan mematikan. Lalu kita tentu lihat saudara, jangan kita seperti virus yang melemahkan iman orang, menyerang pribadi orang dengan ucapan maupun dengan jari-jari kita. Hari-hari yang seperti ini, jangan kita cari masalah yang didasari ego kita. Banyak sekali kalau saudara lihat di YouTube, sekarang mulai banyak orang-orang yang cari masalah. Karena dia sudah tidak bisa menampilkan ilmunya, sehingga yang dia tampilkan hanya apa? Hate speech, saudara. Ucapan-ucapan yang memprovokasi, ucapan-ucapan yang penuh kebencian, kepahitan hati. Kenapa tidak mengajarkan ilmu saja? Bagaimana caranya hidup sejahtera, bagaimana caranya hidup berkelimpahan. Yang ada menyerang. Oh pendeta itu ngomong begini, diserang habis-habisan. Mau ditunjukkan ini loh kehebatan saya. Udah gitu kata-katanya kasar lagi, memaki-maki, saudara-saudara. Lah apakah itu bisa jadi contoh kalau seperti itu? Apa bedanya dengan agama-agama di luar sana yang isinya kritik, menghancurkan, memprovokasi, mengucapkan kata-kata kebencian? Sami mawon kalau begitu, alias sama saja. Ayo sekarang kita munculkan saja.
apa yang kita miliki, apa yang bisa kita bagikan untuk orang lain supaya menjadi berkat, supaya orang mendapatkan damai sejahtera. Jangan malah menambah masalah. Akhirnya nanti sana mengkritik, sini mengkritik, perang di dunia internet. Itukah yang disebut orang yang beragama? Pantas saja di Illuminati berusaha untuk menghapus agama di atas muka bumi ini. Karena menurut mereka adanya agama terjadi kerusuhan. Jadi kerusuhan itu biang keladinya agama. Maka di Illuminati berusaha untuk menghapus agama dari atas muka bumi ini. Jadi kita tentu melihat cara kerja virus, yaitu menyerang, menghancurkan, melemahkan, mematikan. Jadi berusahalah untuk saudara jangan menjadi virus yang selalu menyerang, apalagi pribadi orang diobok-obok, dimunculkan, itu kan enggak etis namanya, saudara-saudara. Saya berkali-kali dipancing oleh banyak orang untuk saya menanggapi orang-orang yang sedang bertengkar. Saya balas di WA, apa manfaatnya untuk saya? Saya tidak ada urusan dengan dia kok. Di samping itu, apakah dengan saya menyerang, lalu saya bisa jadi berkat? Enggak. Orang yang diserang pun juga tidak mungkin berkata, iya deh aku kalah. Enggak mungkin. Lalu ngapain saya harus menanggapi hal-hal yang buruk? Kan rugi sendiri akhirnya saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, siapapun saudara, jangan kita menjadi virus yang bisa bikin orang lain lemah, yang bisa bikin orang lain mati imannya, yang bisa bikin orang lain menjadi hancur. Kita lanjut, saudara-saudara. Virus mampu menggandakan diri jadi jutaan, bahkan triliunan. Masa Tuhan menjadi manusia saja tidak bisa? Ini bisa jadi analogi kemahakuasaan Bapak Yahweh. Tapi ingat, jangan diplesetkan lalu saudara bilang, oh Pak Lukas itu menggambarkan Yahweh seperti virus. Wah itu ngaco lagi saudara-saudara. Saya hanya menganalogikakan, kalau virus saja bisa menggandakan diri, apalagi Bapa Yahweh yang maha kuasa. Dia bisa jadi punggung tangan yang menulis di dinding Raja Belsasar, saudara-saudara. Bapa Yahweh juga bisa menemani Hananya, Misael, dan Azaria pada waktu dimasukkan ke dalam dapur api perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Dan Bapa Yahweh juga bisa turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Karena manusia itulah yang dituntut kesempurnaannya. Tapi manusia tidak mungkin ada satupun yang sempurna karena manusia keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Yang sempurna itu hanya Bapa Yahweh. Itu sebabnya karena yang harus diselamatkan manusia, maka yang sempurna yaitu Bapa Yahweh, dia turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. It's very easy, sangat simple, mudah sekali. Ya, makanya saya katakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Yahweh Elohim itu Ehad. Karena ada ayat yang berkata, Yahweh Ehad Ushemo Ehad. Yahweh satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi tidak ada Tuhan itu 3 pribadi, tidak ada. Itu kan bikinannya Tertullianus, Bapak Ibu. Kalau 3 pribadi, itu sudah bukan Ehad lagi. Tapi saya tidak akan menerangkan hal ini karena di video-video saya sudah ada. Video saya di YouTube saat ini sudah mencapai 1000 persis. Jadi kalau ini saya upload berarti sudah 1001. Ya. Kita lanjut, saudara-saudara.
Dari apa yang kita alami saat ini adalah gaya hidup Torah mulai diberlakukan oleh banyak manusia. Baik makanan, kebersihan mulai menjadi dikenal banyak orang. Ayo, di hari-hari ini, saudara yang bilang anti Torah, jangan saudara cuci tangan kalau mau makan. Jangan saudara bersih-bersih kalau pergi kemana-mana. Torah yang ngajari loh saudara-saudara. Makan harus makan yang kosher. Kalau mau apa-apa harus bersih, mau ibadah juga mesti cuci tangan. Ya, itu bersih saudara-saudara. Semua sudah diajarkan oleh Torah. Walaupun itu waktu-waktu yang lalu enggak dianggap. Tapi sekarang orang mau percaya mau tidak, dia suka atau tidak harus melakukan pola Torah. Nah berarti kalau begitu Torah itu tetap jaya saudara-saudara. Berusaha untuk menghapus ya tetap tidak bisa. Torah akan terus ada saudara-saudara. Ya saya katakan bahwa Torah itu kan ada sekitar 613 peraturan saudara-saudara. Itu penjabaran dari 10 perintah Elohim. Sama seperti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Contoh misalnya, pada waktu yang lalu, waktu Pak Jokowi bikin infrastruktur, ada yang ngomong katanya, wah itu enggak Pancasilais. Ya Pak Jokowi berkata, di Pancasila itu sudah ada yang namanya keadilan sosial. Adil seluruh Indonesia sama harga bensin. Infrastruktur itu persatuan Indonesia. Karena adanya infrastruktur bisa bersatu. Kan begitu saudara-saudara. Penjabarannya seperti itu. Sekalipun hanya 5 sila tetapi bisa dijabarkan kemana-mana. Sama seperti Torah. Yang cuma 10 perintah Elohim itu bisa dijabarkan menjadi 613 saudara. Kita lanjut. Kalau saudara memperhatikan, sekarang ini banyak orang kalau mau pergi ke bank, dites suhu badannya. Yang ditempelin di dahinya, saudara-saudara. Ini kalau saya renungkan, tes suhu di mana-mana, saudara perhatikan caranya. Ini seperti ibarat orang sedang dilatih untuk scan microchip, saudara-saudara. Kan kitab suci menulis di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu bahwa nanti akan ada tanda bilangan binatang itu 666 yang ditaruh di tangan dan di dahi. Nah, ini sudah dilatih saudara-saudara. Walaupun saat ini baru pakai ya istilahnya suhu tubuh, tapi itu sudah dilatih. Dan setan itu menduplikasi, bikin saingannya. Kalau saudara melihat orang-orang Yahudi dia pakai tefilim, ya, tefilim yang ditaruh di dahi itu kan isinya Torah, saudara-saudara. Tetapi setan berusaha untuk menduplikasi dan mencemarkan. Makanya kalau saudara baca dalam kitab suci, pada saat anti Hamasyah, orang luar sana nyebutnya antikris, berkuasa di atas muka bumi ini, saudara-saudara, maka kalau Torah mengajarkan kuduskanlah hari Sabat, maka setan mencemarkan hari Sabat. Di dalam kitab suci tertulis bahwa nanti akan ada penyiksaan besar-besaran. Kapan dilakukan penyiksaan? Di hari Sabat, yang nanti mereka sebut dengan blood Sabat atau Sabat berdarah. Itu kita tentu tahu ya kondisi keadaan seperti sekarang orang kayak sedang dilatih untuk masuk ke zaman baru. Kemudian dengan adanya virus corona ini, saudara-saudara, saya ambil sisi positifnya. Yaitu apa? Manusia saling membantu, saling memiliki kepedulian terhadap orang lain yang sedang menderita
karena pemasukan, income tidak ada untuk mata pencaharian mereka. Saya bersyukur jemaat Aleph Tau tanpa disuruh, mereka punya inisiatif sendiri yang berkata, Pak, saya mau bagi-bagi sembako, saya bilang silakan dikumpulin saja, kemudian nanti kita bagi-bagi. Ya, waktu yang lalu kita sudah jalan, itu semua dari siapa? Dari jemaat, saudara-saudara. Jemaat yang punya inisiatif untuk membagi-bagi. Apa yang mereka merasa diberkati, mereka bagi. Sehingga waktu yang lalu kita keliling kota Magelang ya, sasarannya tukang becak, para pemulung, panti jompo, dinas sosial. Nah itu mereka sudah bergerak, itu fotonya ya Bapak Ibu. Dan saya bersyukur didampingi oleh polisi. Dan waktu jalan kemarin, Kapolresta Magelang ikut mendampingi. Wow, saya bersuka cita. Karena memang cukup riskan juga kalau nggak didampingin polisi bisa dijarah orang ya saudara-saudara. Oke, sekarang kita lanjut yang terakhir saudara-saudara. Seluruh dunia itu fokus pada kasus kemanusiaan. Berusaha untuk menyelamatkan warganya masing-masing. Jadi untuk saat ini otak perang manusia itu mulai reda saudara-saudara. Walaupun mereka mungkin ada yang saling menyalahkan. Oh ini gara-gara Cina. Ada lagi yang berkata, oh ini gara-gara Amerika. Tapi yang lain mereka berusaha untuk apa? Udahlah kita nggak usah mikir ini dari siapa. Pokoknya kita selamatkan manusia. Kita bertindak kemanusiaan sekarang. Nah Bapak Ibu, jadi dalam kondisi seperti apapun, kita harus berpikir hal-hal yang positif. Saya percaya renungan pagi hari ini boleh memberikan kekuatan atas hidup saudara. Yakinlah, Bapa Yahweh selalu menjaga kehidupan saudara dan Bapa Yahweh sangat mengasihi saudara semua. Sukses besar untuk Bapak Ibu saudara yang terkasih. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini, kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami boleh tanamkan di dalam hati kami, dan tentunya menjadi berkat bagi hidup kami masing-masing, agar kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, meteraikan firman ini di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Pada pagi ini tidak ada pengumuman lain Bapak Ibu. Jadi kita akan akhiri kebaktian kita. Dan besok pagi di hari Minggu atau Rison kita tetap beribadah seperti biasa walaupun melalui streaming pada pukul 6 pagi seperti biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua, kita bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada pagi hari ini selesai sudah ibadah Sabat kami. Sebentar kami akan melakukan kegiatan seperti biasa. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga lindungi, peliharakan mereka. Mereka yang nebeng di rumah tetangga, mereka pulang dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, anak-anakmu yang akan melakukan kegiatan seperti menanak nasi, ngepel dan sebagainya. Mereka diberi kekuatan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa Yahweh, pertemukan kembali kami sekali waktu kelak. Untuk kami dapat memuji dan meninggikan Engkau bersama-sama.
Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yishmerecha. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh, engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka shikar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. If I